Pernah nggak kamu merasa makin baik sama dia, makin perhatian, makin ngejaga komunikasi? Tapi justru dia makin jauh. Kalau iya, ini bukan kebetulan, ini dinamika. Bayangin kamu udah ngebuat semua langkah yang sempurna. Selalu cepat balas chat, selalu nanya kabar, selalu ada kapanpun dia mau. Awalnya terasa benar-benar berarti, tapi lama-lama, dia malah jadi biasa aja. Kenapa? Karena ketersediaanmu yang terus-menerus bikin kamu mudah ditebak. Dan yang mudah ditebak itu membosankan. Ini bukan soal kamu kurang menarik atau nggak cukup baik. Masalahnya, kamu terlihat terlalu tersedia. Sekarang ini, banyak wanita nggak lagi ngejar cowok baik. Mereka lebih tertarik pada pria yang nggak perlu dikejar. Pria yang punya arah, tujuan, dan energi yang bikin penasaran. Bukan kenyamanan. Ketika kamu berhenti hidup dan mendapatkan validasi dari dia, dan mulai hidup untuk misi, tujuan, dan ketenanganmu sendiri, dinamikanya bergeser. Perhatian mulai datang bukan karena kamu memburu, tapi karena kamu menjadi seseorang yang menarik perhatian tanpa harus mengharapkannya. Ini bukan soal main-main atau manipulasi, ini soal paham dinamika. Keputusasaan gak pernah menimbulkan rasa hormat. Arah dan ketegasan yang melakukannya. Kalau kamu sering bertanya-tanya kenapa dia tiba-tiba dingin atau jarang merespon, mungkin jawabannya bukan pada dia, tapi pada caramu hadir. Daripada terus ngejar, coba jadi orang yang membuat dia sadar dia harus kejar kamu. Bukan lewat drama, tapi lewat cara hidupmu. Di sini aku akan kasih tahu langkah-langkah praktis, sederhana tapi efektif. Supaya kamu bisa mulai berubah dari orang yang selalu tersedia, jadi versi yang lebih tenang, berarah, dan menarik. Mari kita bahas langkah demi langkah. Poin pertama, coba aku ajak kamu bayangin sesuatu. Ada dua tipe pria. Yang pertama, cowok yang tanpa sadar berubah jadi penggemarnya. Cowok yang selalu siap, selalu hadir, selalu memuji, seolah dia selebritas dan kamu cuma figuran di latarnya. Setiap dia upload sesuatu, kamu yang pertama nge-like. Dia chat, kamu langsung balas, kamu kasih perhatian tanpa henti, berharap itu bikin dia melihatmu. Padahal justru itu yang bikin kamu nggak kelihatan. Penggemar itu dihargai, tapi jarang dipilih. Karena saat kamu menaruh dia di atas segalanya, kamu otomatis menaruh dirimu di bawah. Dan wanita bisa merasakan energi itu bahkan tanpa kata-kata. Ketika mereka merasakannya, rasa tertarik mulai turun. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak bisa menghormati cowok yang memuja mereka lebih dari dia menghargai dirinya sendiri. Sekarang, coba balik ceritanya. Bukan jadi penggemarnya, tapi jadi standarnya. Jadi tipe pria yang bikin orang lain dibandingkan dengannya. Bukan karena kamu sok hebat, tapi karena kamu punya arah, batasan, dan kepercayaan diri yang nggak tergantung dari bagaimana dia melihatmu. Kamu nggak sibuk mengejarnya. Kamu sibuk membangun hidupmu. Kamu memberi ruang pada dirimu untuk tumbuh, bekerja, meraih hal-hal yang penting buatmu. Dan kalau dia mau jadi bagian dari itu, bagus. Kalau tidak, hidupmu tetap berjalan. Itu energi maskulin yang tenang. Yang nggak kedengaran tapi terasa. Wanita pada akhirnya bukan jatuh pada pujian, tapi pada konsistensi. Bukan pada kata-kata manis, tapi pada ambisi. Bukan pada kehebohan perhatian, tapi pada ketenanganmu mengendalikan emosi. Saat dia sadar kamu tidak butuh validasinya, saat itu juga dia mulai mencari validasimu. Dinamikanya langsung berubah. Sekarang bayangin dua pria ini. Yang pertama, setiap hari komentar di fotonya selalu ngucapin selamat pagi, selalu ngecek kabar. Dia mungkin dibalas, ya, tapi hanya sebatas itu. Tidak ada ketertarikan lebih. Yang kedua, pria yang berbicara secukupnya, fokus pada kerjaannya, rutin jaga tubuh, dan menjalani hidup dengan percaya diri. Tanpa sadar, justru dia yang dicari-cari. Dia yang dicek story-nya. Dia yang tiba-tiba ditanya, kamu kemana aja? Cowok pertama mengejar, pria kedua jadi standar. Dan akhirnya, dia yang mengejar pria kedua. Itu perbedaannya. Dan kamu bisa memilih mau jadi yang mana. Poin kedua, perhatian itu buat banyak wanita seperti dopamin instan. Bukan selalu karena mereka suka sama kamu, tapi karena perhatian bikin mereka merasa diinginkan. Dan tanpa sadar, banyak cowok jadi pemasoknya. Ngasih perhatian tanpa batas, gratis setiap saat. Masalahnya, semakin banyak kamu kasih, semakin turun nilainya. Apapun yang selalu tersedia akhirnya dianggap biasa. Kamu mungkin berpikir, kalau aku perhatian, dia bakal makin suka dong. Tapi kenyataannya sering kebalik. Kamu cuma mengisi egonya, bukan hatinya. Dia ambil waktumu, energimu, respons cepatmu, tapi itu bukan jaminan dia akan menganggapmu serius. Saat kamu selalu bereaksi pada setiap unggahannya, atau langsung balas setiap pesannya, kamu sedang menyerahkan kendali.
Dia nggak perlu usaha karena kamu sudah menempatkan fokusmu pada dirinya. Sedangkan pria yang berharga tidak mengejar perhatian, dia menariknya. Caranya sederhana, bawa kembali perhatianmu ke hidupmu sendiri. Fokus pada tujuanmu, tubuhmu, hal-hal yang bikin kamu berkembang. Ketika dia menyadari senyumnya atau foto selfie tidak cukup untuk menarik waktu dan energimu, dia mulai merasa bingung, penasaran, bahkan sedikit terganggu. Kenapa dia nggak seperti biasanya? Dan disitulah rasa penasaran menggantikan rasa kontrol. Wanita menghormati pria yang tidak bereaksi berlebihan. Mereka memperhatikan ketika seorang pria tenang, tidak panik, tidak tergesa-gesa membalas, tidak mengirim pesan bertumpuk. Di titik itu dia mulai mencari validasimu. Ketika kamu bukan lagi pemasok tetapnya, tiba-tiba dia merindukan perhatian yang dulu kamu berikan dengan mudah. Bayangin sebuah momen kecil. Dulu kamu selalu komentar di story-nya, selalu cepat balas chat. Lalu suatu hari kamu berubah. Bukan karena marah, tapi karena fokusmu pindah ke dirimu sendiri. Kamu baru balas setelah beberapa jam, atau kadang tidak membalas sama sekali. Kamu menjalani hidup, bukan menunggu dia. Awalnya dia mungkin cuek, tapi nanti dia mulai upload sesuatu hanya untuk melihat apa kamu bereaksi. Dia kirim pesan iseng, kamu hilang ya? Cuma untuk memastikan kamu masih memerhatikan. Dan di situ kamu tahu, peran sudah bergeser. Sekarang bukan kamu yang mengejar energinya, tapi dia yang mulai mengejar energimu. Poin ketiga, coba aku ceritakan sesuatu yang sering banget dilewatkan banyak pria. Kadang diam itu jauh lebih memikat daripada 1000 kata. Kebanyakan cowok sibuk banget ngomong, memuji terus, berusaha terlihat lucu, berusaha bikin suasana hidup, atau buru-buru mengisi jeda biar nggak terlihat canggung. Tapi justru karena terlalu berusaha itulah mereka terlihat gugup, bahkan putus asa ingin disukai. Sementara itu, ada pria lain yang tenang, yang tidak merasa perlu menjelaskan diri, yang nyaman dengan keheningan. Dan anehnya, justru pria seperti ini yang sering mencuri perhatian tanpa banyak usaha. Pujian itu bagus, tapi kalau kamu menggunakannya terus-menerus, maknanya hilang. Kata-kata jadi terdengar murah kalau datang dari rasa tidak aman. Tapi diam punya bobot. Diam menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Dan energi seperti itu selalu terasa kuat. Bayangin kamu duduk bareng dia. Kamu nggak terlalu banyak bicara, hanya mendengarkan dengan rileks, sesekali tersenyum. Dia mulai bertanya-tanya. Dia lagi mikir apa sih? Kok dia nggak kayak yang lain ya? Dan di situ, rasa penasaran muncul. Diam bukan berarti kamu dingin atau masa bodoh. Bukan. Diam berarti kamu tahu kapan harus bicara dan kapan cukup hadir. Kamu tidak terpancing dengan mudah, tidak bereaksi berlebihan, dan itu menunjukkan kematangan emosional. Wanita menghormati itu. Pernah nggak kamu lihat wanita tiba-tiba tertarik pada pria yang jarang ngomong? Pria yang cuma tersenyum sedikit lalu kembali fokus pada dunianya sendiri? Itu bukan karena dia misterius yang dibuat-buat, tapi karena dia tidak mencari validasi. Dan hal itu dengan sendirinya terasa menarik. Jadi, lain kali kamu bersamanya, coba nikmati momen. Tidak perlu mengisi semua jeda, tidak perlu mencari kata-kata sempurna. Hadirlah dengan tenang, dengarkan, dan biarkan energimu bekerja. Karena ketika kamu berhenti berusaha keras lewat kata-kata, wanita mulai memperhatikanmu. Dan ketika dia mulai memperhatikan, biasanya perlahan dia juga mulai mengejar. Poin keempat, nilaimu itu bukan di tangannya dan kamu perlu benar-benar menyimak bagian ini. Banyak banget pria yang tanpa sadar berjalan seolah-olah seluruh harga dirinya ditentukan oleh satu hal. Apakah seorang wanita memilih dia atau tidak? Dan ketika ditolak, kamu bukannya mundur dengan kepala tegak, tapi langsung runtuh. Seakan dunia selesai. Kamu biarkan cara dia memandangmu menentukan cara kamu memandang dirimu sendiri. Itu bukan cuma melemahkan, itu bikin kamu kehilangan diri. Padahal sejak awal, nilai diri seorang pria itu adalah kamu yang membangun, bukan ditentuin sama wanita. Tapi masalahnya, banyak cowok berhenti membangun. Cowok lebih sibuk cari validasi daripada cari tujuan. Lebih sibuk ingin terlihat mengesankan daripada benar-benar memperbaiki diri. Kamu kasih waktu, energi, emosi, dan tanpa sadar, kamu kehilangan pijakanmu sendiri. Dan begini kenyataannya, wanita bisa merasakan kalau seorang cowok tidak percaya diri. Kamu boleh punya wajah menarik, gaya keren, bahkan uang banyak. Tapi kalau kamu rapuh di dalam, mereka bisa menangkap itu dalam sekejap. Saat kamu menaruh dia sebagai pusat duniamu, justru di situ dia mulai mundur. Karena jauh di dalam, dia ingin pria yang berjalan dengan arah, bukan cowok yang perlu diyakinkan setiap saat. Kamu mau dihargai?
Mulailah hargai diri sendiri dulu. Hentikan berharap dihormati. Bangun itu. Lewat disiplin, lewat pilihanmu setiap hari, lewat cara kamu menjaga pikiran dan hidupmu. Rapikan dirimu, benahi rutinitasmu. Ketika kamu bergerak dengan tujuan, kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu. Orang akan merasakannya. Dan ini panggilan bangun yang mungkin tidak enak, tapi perlu. Kamu bukan korban. Kamu yang terlalu sering mengabaikan potensimu. Kamu biarkan patah hati mendefinisikanmu, padahal itu seharusnya memotivasimu. Kamu mengeluh, scroll media sosial, berharap hidup berubah dengan sendirinya, padahal hidup tidak berubah sampai kamu yang berubah. Jadi ambil lagi kendalimu. Jangan jadikan reaksinya sebagai penentu suasana hatimu. Berdirilah tegak, jalan dengan tujuan. Dan ingat, saat kamu berhenti butuh validasinya, justru disitulah dia mulai mencari validasimu. Karena pria yang tahu nilai dirinya tidak pernah minta dilihat, dia otomatis jadi sulit untuk diabaikan. Poin kelima, dia mengujimu karena dia ingin bisa menghormatimu. Aku mau cerita sesuatu yang sering banget bikin cowok salah paham. Ketika seorang wanita menguji kamu, entah dengan bersikap dingin, tiba-tiba menjauh, atau memberikan sedikit tekanan, itu bukan selalu tanda dia tidak suka. Kadang justru sebaliknya. Dia ingin tahu sebenarnya kamu tipe pria seperti apa. Dia ingin melihat inti dirimu. Wanita tidak membuang waktu menguji cowok yang tidak punya potensi. Mereka menguji karena mereka ingin tahu, apakah kamu cukup kuat untuk memimpin? Apakah kamu tetap tenang saat keadaan tidak sesuai harapan? Apakah kamu yakin pada dirimu sendiri, bahkan ketika dunia terasa menekan? Setiap kali dia diam atau menarik diri, dia memperhatikan reaksimu. Kamu panik, kamu melempar pesan bertubi-tubi, kamu mulai memohon perhatian, atau kamu tetap tenang, tidak terburu-buru, dan tetap berjalan dengan tenang, karena dari reaksimu dia bisa membaca segalanya. Kalau kamu mudah terpancing emosi, dia langsung tahu kamu belum bisa mengendalikan dirimu sendiri. Dan begitu rasa hormat hilang, biasanya ketertarikan ikut turun. Banyak cowok salah kaprah mengira kontrol emosi sama dengan tidak peduli. Padahal bukan begitu. Ini bukan tentang mengabaikan, tapi tentang tidak membiarkan tindakannya mengendalikan hatimu. Ketika dia coba memancing reaksi, kamu tetap stabil. Saat dia menjauh, kamu tetap fokus pada tujuanmu. Saat dia meragukan nilaimu, kamu tidak menjelaskan panjang lebar, tapi menunjukkan lewat tindakan. Setiap ujian dari dia itu sebenarnya peluang. Peluang untuk menunjukkan kalau kamu bukan pria biasa. Kebanyakan cowok akan defensif, marah, atau malah mengejar makin keras. Tapi pria yang yakin pada dirinya, mereka tersenyum, tetap tenang, dan melangkah maju. Dan itulah yang menciptakan rasa hormat. Wanita tidak bisa menghormati cowok yang emosinya mudah ditekan. Kalau dia bisa membuatmu meledak hanya dengan satu sikap kecil, permainan selesai. Tapi kalau kamu tetap tenang, sabar, dan teguh meskipun situasi sedang kacau, cara dia memandangmu akan berubah. Dia merasa aman dengan keteguhanmu. Dan dari rasa aman itu, ketertarikan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau suatu hari dia mengujimu, jangan tersinggung. Anggap itu tantangan kecil di perjalananmu. Tetap tenang, tetap fokus. Karena dia bukan sedang mencoba menjatuhkanmu, dia sedang ingin tahu apakah kamu pria yang layak dia hormati dan layak dia pertahankan. Poin keenam, kamu mulai kehilangan kendali saat kamu terlalu peduli. Aku kasih kamu sebuah gambaran yang mungkin pernah kamu alami. Ada jarak tipis antara aku suka dia dan aku tergila-gila sama dia. Saat kamu masih sekadar suka, semuanya terasa ringan. Kamu masih punya kendali. Tapi begitu kamu mulai jatuh terlalu dalam, fokusmu goyah, disiplinmu hilang, dan logikamu mulai kabur. Di titik itu, kamu bukan cuma kehilangan kendali, kamu juga mulai kehilangan daya tarik. Masalahnya, kebanyakan cowok nggak sadar kapan mereka melewati garis itu. Awalnya sederhana, kamu nyaman ngobrol, kamu menikmati perhatiannya. Tapi pelan-pelan, kamu mulai mengecek ponsel tiap 5 menit, membaca ulang percakapan, dan bertanya-tanya kenapa dia belum balas. Tanpa kamu sadari, emosimu mulai berputar di orbitnya. Dan wanita, mereka bisa merasakannya. Mereka peka terhadap energi aku butuh kamu, atau aku terlalu peduli. Energi itu berat dan bukan itu yang membuat mereka tertarik. Bukan karena mereka kejam, tapi karena secara alami mereka merasa aman dengan pria yang punya arah hidup sendiri. Pria yang tetap tenang meski hatinya lagi ribut. Kalau kamu ingin tetap jadi pria yang menarik, belajarlah untuk tidak bereaksi berlebihan. Kamu boleh menunjukkan rasa suka, tapi jangan biarkan rasa suka itu mencuri kendalimu. Beri perhatian tanpa kehilangan harga diri.
Tunjukkan ketertarikan tanpa menjadikan dia pusat hidupmu. Pada akhirnya, wanita tidak menghormati cowok yang tenggelam oleh perasaannya sendiri. Mereka menghormati pria yang tetap stabil, yang bisa tetap tenang walau hatinya sedang hangat. Karena pria yang punya kontrol atas dirinya selalu lebih sulit untuk diabaikan. Poin ketujuh. Keheningan setelah penolakan itu bentuk kekuatan. Aku mau kamu bayangin satu momen yang mungkin pernah kamu alami. Kamu sudah berusaha, kamu sudah menunjukkan perhatian, dan kamu merasa hubungan kalian mulai bergerak ke arah yang lebih hangat. Tapi tiba-tiba, dia berubah. Pesannya mulai singkat, jarang membalas, atau bahkan menghilang sama sekali. Di titik seperti ini, kebanyakan cowok langsung panik. Kamu mulai bertanya-tanya, aku salah apa? Atau dia kenapa berubah? Dan tanpa sadar, kamu mulai mengejar, yang akhirnya justru menurunkan posisi kamu di matanya. Padahal, justru di situ letak ujian sebenarnya. Apakah kamu bisa tenang, atau tenggelam dalam emosimu sendiri? Diam dalam situasi seperti ini bukan berarti kamu menyerah. Bukan juga karena kamu sedang terluka lalu memilih pergi. Diam itu keputusan. Sebuah cara kamu menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai dirimu sendiri untuk tidak memohon penjelasan dari seseorang yang memilih menjauh. Kamu tidak perlu meyakinkan dia tentang nilai dirimu, karena nilai itu tetap ada dengan atau tanpa validasinya. Dan ada satu hal menarik yang sering terjadi. Wanita justru paling banyak memikirkan seorang pria ketika pria itu berhenti bicara. Ketika notifikasi darimu nggak muncul lagi. Ketika energi yang dulu selalu dia dapatkan mendadak hilang. Disitulah ruang kosong tercipta. Ruang yang membuatnya bertanya-tanya, kenapa dia nggak ngejar? Kok dia tetap tenang? Keheninganmu menjadi tanda bahwa kamu punya kendali atas emosimu sendiri. Dan kendali seperti itu selalu punya daya tarik. Karena ketika kamu bisa tetap tegak setelah ditolak, kamu bukan hanya menunjukkan kedewasaan, kamu menunjukkan bahwa kamu pria yang tahu cara menjaga dirinya sendiri. Dan itu tanpa kamu sadari justru jadi alasan dia mulai memperhatikanmu lagi. Poin ke-8. Energi maskulin itu nggak butuh banyak penjelasan. Kamu pasti pernah bertemu tipe pria yang tenang, yang nggak sibuk memberitahu siapa dirinya, apa tujuannya, atau kenapa dia pantas dihargai. Dia nggak perlu meyakinkan siapapun lewat kata-kata. Justru semuanya kelihatan dari cara dia melangkah, cara dia bekerja, dan cara dia memperlakukan dirinya sendiri. Pria seperti ini nggak pernah berkata, aku punya harga diri. Dia menunjukkan itu dari gaya hidupnya. Dia juga nggak perlu mengaku kuat, tindakannya yang berbicara. Dan mungkin disitulah letak inti energi maskulin. Sederhana, tenang, tapi tetap tegas. Bukan tentang merasa kuat atau sok menguasai keadaan. Tetapi lebih ke rasa tahu siapa dirimu, kemana kamu melangkah, dan tetap berdiri kokoh, bahkan ketika hidup sedang menguji. Yang menarik, wanita bisa merasakan energi seperti ini tanpa kamu menjelaskan apapun. Semakin kamu nyaman dengan dirimu, semakin mereka merasa aman saat berada di dekatmu. Bukan karena kamu berusaha jadi pahlawan atau sosok yang sempurna, tapi karena kamu membawa stabilitas yang jarang ditemukan. Wanita tidak mencari drama. Mereka tidak mengejar kata-kata manis. Mereka mencari pria yang kehadirannya memberi rasa tenang, yang bahkan dalam diamnya pun terasa kuat. Dan energi seperti itu muncul ketika kamu tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu ke dunia, tapi fokus pada menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Itulah kekuatan energi maskulin yang sebenarnya. Tidak ribut, tidak heboh, tapi terasa. Poin ke-9. Kamu nggak bisa maksa dia menghormatimu, tapi kamu bisa bikin dia nggak punya pilihan selain menghormatimu. Rasa hormat itu bukan sesuatu yang bisa kamu tuntut. Kamu nggak bisa bilang hormati aku, lalu berharap semuanya beres. Bukan begitu cara kerjanya. Rasa hormat muncul perlahan, tumbuh dari cara kamu menjalani hidup setiap hari. Bahkan dari hal-hal kecil yang kamu pikir nggak ada yang memperhatikan. Kamu membangunnya lewat caramu memimpin dirimu sendiri, bukan orang lain. Lewat cara kamu tetap tenang waktu semuanya berantakan. Lewat cara kamu mengambil tanggung jawab tanpa drama, tanpa menyalahkan keadaan. Lewat pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil ketika nggak ada siapapun yang melihat. Disiplinmu, kontrol emosimu, standar yang kamu pegang. Dan percaya atau enggak, wanita itu peka banget. Mereka merasakan kestabilanmu bahkan sebelum kamu buka mulut. Mereka memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu. Apa kamu punya batas yang jelas? Apakah kamu tetap teguh dengan nilai-nilai yang kamu pegang meskipun itu nggak populer? Semua itu bikin mereka secara otomatis menghormatimu. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu memamerkan apapun,
tapi karena pada akhirnya kamu menunjukkan versi terbaik dirimu. Versi yang gak goyah hanya demi diterima. Dan saat kamu hidup seperti itu, rasa hormat bukan sesuatu yang kamu kejar. Itu datang sendiri karena kamu memang layak mendapatkannya. Poin ke-10. Jadilah pria yang bisa ditinggalkan tapi nggak bisa digantikan. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu hal sederhana. Kamu nggak bisa memaksa siapapun untuk tetap ada di hidupmu. Tapi kamu bisa jadi pria yang sekalipun ditinggalkan, tetap meninggalkan kesan yang susah banget hilang. Bukan karena kamu memanipulasi, bukan karena kamu menempel terus, tapi karena kualitasmu benar-benar terasa. Jadilah pria yang hidup dengan prinsip jelas. Pria yang tahu tujuan, tahu arah, dan gak mudah goyah hanya karena ingin diterima. Pria yang harga dirinya gak bisa dibeli oleh validasi siapapun, termasuk dari wanita yang kamu suka. Wanita bisa aja pergi, itu hak mereka. Tapi mereka gak akan lupa gimana rasanya dekat dengan pria yang stabil, tenang, fokus, dan punya energi maskulin yang gak berisik tapi kerasa. Mereka ingat gimana kamu hadir tanpa drama, gimana kamu tetap memegang kendali atas hidupmu, gimana kamu bikin mereka merasa aman sekaligus tertantang. Dan itu tipe kehadiran yang jarang dan susah banget digantikan. Makanya berhentilah memaksa diri untuk disukai semua orang. Kamu nggak perlu itu. Fokus aja menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Biarkan wanita yang tepat melihat kualitasmu dan memilihmu karena mereka memang menghargai siapa kamu sebenarnya. Dan yang paling penting, kamu bukan sedang mencoba menang dari wanita manapun. Kamu sedang belajar memimpin dirimu. Begitu kamu bisa memimpin dirimu sendiri, kamu nggak cuma menarik wanita, kamu menarik rasa hormat dari dunia juga. Terima kasih sudah menonton. Salam stoik.